Welcome back to Belajar Public Speaking with Sam and Tere. Hari ini kita akan belajar bagaimana tips supaya kamu berhasil dalam public speaking. Tips yang pertama adalah meriset audiens kamu. Cari tahu usianya berapa, latar belakang mereka, sedetail mungkin. Semakin kamu detail memprofiling audiens kamu, semakin kerenlah riset dan perencanaan materi kamu. Nah, kita nggak mungkin nih memakai pendekatan anak remaja Jakarta Utara atau Jakarta Timur misalkan kepada anak remaja Jakarta Selatan. Ya, misalkan kita kasih contoh nih. Halo semuanya, gitu ya, udah asik-asik depannya. Wah, nih teman-teman pasti yang di sini suka banget nongkrong di Mall Kelapa Gading ya. Terus orang-orang langsung bilang, Mall Kelapa Gading itu bukan gua banget, itu jauh banget di utara gitu ya. Kamu lagi ngomong di Jakarta Selatan. Nah, pasti mereka kan bakal bingung banget dan akan bertanya-tanya gitu ya. Wah, kayaknya pembicaranya nggak kenal nih sama saya. Nah, beda halnya kalau kalian sebut Pondok Indah Mall. Mereka akan merasa, oh, that's our place. Nah, intinya kamu sebagai seorang public speaker harus bisa menyesuaikan diri kamu, baik gaya bicara kamu, ya, dengan contoh-contoh yang kamu akan bawakan, dengan melihat siapa audiens kita. Ketika sudah meriset audiens kita, we can be friendly to them. Karena audiens itu bukan musuh kita, tetapi partner kita selama kita public speaking. Nah, tips yang kedua adalah berlatih bersama audiens. Tapi sebelum kita latihan bersama audiens, pastikan terlebih dahulu kamu sudah sering berlatih di depan kaca, guys. Perhatikan bagaimana cara kamu berbicara, gesture tubuh kamu, sehingga kamu bisa memperbaiki apa yang masih kurang. Nah, setelah latihan di depan kaca, saatnya kamu berlatih dengan audiens. Wah, kok bisa berlatih dengan audiens? Nah, audiens di sini adalah keluarga kamu sendiri. Kok keluarga sih? Karena keluarga itu adalah orang-orang yang paling jujur dan bisa mengevaluasi kamu. Jika cara pembawaan kamu kurang baik, mereka bisa memberikan kritik yang membangun. Contohnya, tadi masih berantakan banget, harus perbaikin deh kayaknya A, B, C. Nah, ini bisa menambah semangat kamu untuk terus berlatih lebih giat dan juga tahan banting tentunya. Tips yang ketiga adalah datang ke tempat public speaking 1 jam sebelumnya. Kenapa sih? Nah, pentingnya kita datang 1 jam sebelumnya supaya kita bisa mempersiapkan diri tanpa terburu-buru, mulai dari materi, penampilan diri kita, serta yang paling penting adalah mental kita. Ketika kita datang terlambat atau mepet dengan waktu deadline kita presentasi, pastinya akan jadi terburu-buru, tidak fokus, ngos-ngosan, napas dan otak saling mendahului, sehingga 15 menit pertama bisa jadi kamu blank, guys. Catat baik-baik guys, jika sebuah presentasi tidak dipersiapkan dengan matang, presentasi tersebut tidak akan pernah sukses. Kalau kita berusaha memanjakan audiens, pastinya kita harus menyampaikan dengan tidak terburu-buru, guys. Modenya juga tidak boleh in a rush mode. Jadi kita juga tetap bisa santai, kita bisa mengeluarkan aura yang terbaik dari ritme serta tempo pembawaan kita. Nah, audiens juga pastinya tidak akan menikmati presentasi dan materi yang kamu bawakan jika kamu terburu-buru dalam membawakan presentasi. So, apa aja sih yang harus diperhatikan dalam waktu 1 jam sebelum kita presentasi? Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah memupuk mental dan rasa percaya diri kamu. Rasa percaya diri itu datangnya bukan dari orang lain, guys, tapi dari dalam diri kamu sendiri. Karena nggak akan ada orang yang bakal nempuk-nempuk pundak kamu dan bilang, you can do it. Nah, mindset atau pola pikir, serta persiapan, dan mengenal audiens itu menjadi satu paket yang nggak bisa untuk dipisahkan, guys. Ketika 5 menit atau 30 detik sebelum dipanggil ke atas stage, kamu harus bilang sama diri kamu sendiri bahwa saya yang paling tahu materi saya, apapun yang dikatakan orang, saya yang paling tahu. Dan kita harus membangun rasa percaya diri setinggi mungkin ya. Jangan terkesan kita takut atau gugup ya. Contohnya seperti menghela nafas panjang ketika kamu dipanggil ke atas stage. Misalkan gini ya. Ya Semi, silahkan waktu dan tempat dipersilakan. Tiba-tiba kamu gitu. Gak boleh gitu. Kita juga harus memperhatikan penampilan kita pada saat kita ini naik ke stage, guys. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ketika kita sudah terlihat siap, maka orang lain akan lebih menghargai kita. Dan itu dapat membangun rasa percaya diri kita ketika kita sedang berbicara. So, be confident and trust to yourself more. Tips selanjutnya adalah fokus dan evaluasi. Nah, penting bagi kamu untuk tetap fokus terhadap materi yang ingin kamu sampaikan. Jangan biarkan error atau salah sebut menjadi awal kegagalan kamu. Secepat mungkin kamu harus mengembalikan fokus kamu terhadap presentasi yang sedang kamu sampaikan. Ingat, yang paling tahu tentang materi kamu adalah kamu sendiri, guys. Nah, setelah itu kamu juga harus melakukan evaluasi. Tapi buat kamu yang mungkin baru mau terjun ke dunia public speaking, jangan terlalu keras terhadap diri kamu.
Berikan catatan untuk apa yang dirasa harus diperbaiki dan masih kurang baik. Tetapi berikan juga apresiasi terhadap apa yang sudah baik dan terus tingkatkan. Nah, semua ini adalah masalah jam terbang guys ya. So, kamu dengan evaluasi itu bisa menjadi bahan bakar kamu supaya kamu bisa lebih baik lagi dalam public speaking ke depannya. Semakin kita terbiasa, semakin kita percaya diri dan bisa menaklukkan goal di kita. Nah, cukup sekian untuk belajar public speaking hari ini. Stay tune di YouTube channel kita karena masih akan banyak sekali pelajaran tentang public speaking yang akan kita berikan buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe Nyalakan lonceng supaya kalian bisa tahu video-video terbaru dari kita. dan juga jangan lupa like, Dan juga share. stay healthy, Stay safe and and see you on the next video. bye-bye!